Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, Laporan Audit Komunikasi, yang beranggotakan Queenie Fatima Amin, Reski Rahayu, Ainun Indira Rahman, M. Hasfar Triputra, Andira Rifatunada, Sanidia Lindinaya Putri, Hildayanti, Anggi Melani, Rahmatia Tesuu, Danti Indri Astuti, Rani Safira Maulidina, Irmawati, Aden Fadila, dan Fani Kemaladewi. Baik, selanjutnya bagian pertama akan dibacakan oleh Saudari Queenie Fatima Amin. A. Pengantar. Komunikasi memainkan peran yang penting dalam harian organisasi. Menurut Sulaiman 1995, kebutuhan komunikasi semakin penting dan mendesak. Tanpa komunikasi yang efektif, partisipasi karyawan akan menurun. Tingkat komitmen yang rendah, pendapat atau ide dengan tulisan, percakapan atau gambar visual, setiap kombinasi memiliki 3 unsur tersebut, sehingga arti komunikasi melibatkan elemen seperti pengiriman, penerimaan, atau tukar informasi, pendapat atau ide dengan tulisan, percakapan atau gambar visual. Setiap 3 kombinasi tersebut memiliki bahan yang akan dikomunikasikan, yaitu informasi dan dapat dipahami dengan siapapun yang terlibat dalam prosesnya. Dalam organisasi, informasi akan mengalir dalam 3 aliran, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal atau bersilang. Komunikasi vertikal adalah komunikasi 2 arah. Komunikasi horizontal adalah aliran informasi yang terjadi antara orang-orang di level yang sama dan sederajat. Sedangkan komunikasi bersilang adalah aliran informasi bersilang dan berputar pada orang di peringkat organisasi yang hampir sama atau serupa. Dalam manajemen komunikasi, komunikasi juga berperan untuk meningkatkan keterampilan, yakni keterampilan fisik, keterampilan sosial, keterampilan konsep, dan perencanaan. Dalam proses berkomunikasi, penyaluran informasi yang tepat, mudah dipahami, berkecukupan, dan mudah diperoleh akan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Nah, di samping itu, ketidakpastian juga terjadi ketika anggota kerja organisasi menerima terlalu banyak atau sedikit informasi yang memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, tugas, tujuan, tanggung jawab, serta kebijakan yang dipahami akan membantu dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang metode yang tepat untuk digunakan guna mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya bagian D, manfaat audit. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan menganalisis secara teori dan mengaplikasikan konsep kepuasan berkomunikasi dalam organisasi serta kepuasan dalam kerja. Keputusan yang diperoleh dari evaluasi ini diharapkan membantu auditor dalam mendalami metode yang paling signifikan dalam membentuk praktik komunikasi organisasi yang lebih efektif dalam proses kerja harian. Selanjutnya bagian E, lingkup penilaian. Penilaian ini berbentuk evaluasi kasus yang khususkan kepada anggota kerja di peringkat kantor pusat LKIM saja. Di samping itu, penelitian ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan pekerjaan seperti konflik keluarga dan kehidupan responden secara keseluruhan. Baik, selanjutnya bagian D, manfaat audit. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan menganalisis secara teori dan mengaplikasikan konsep kepuasan berkomunikasi dalam organisasi serta kepuasan dalam kerja. Keputusan yang diperoleh dari evaluasi ini diharapkan membantu auditor dalam mendalami metode yang paling signifikan dalam membentuk praktik komunikasi organisasi yang lebih efektif dalam proses kerja harian. Selanjutnya bagian E, lingkup penilaian. Penilaian ini berbentuk evaluasi kasus yang khususkan kepada anggota kerja di peringkat kantor pusat LKIM saja. Di samping itu, penelitian ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan pekerjaan seperti konflik keluarga dan kehidupan responden secara keseluruhan. F. Batasan penilaian. Dalam menangani penilaian ini, auditor menggunakan beberapa batasan penilaian yang telah diidentifikasi berdasarkan aspek berikut.
Yang pertama, metodologi pengumpulan data. Penilaian hanya menggunakan instrumen kuesioner. Ini disebabkan oleh kendala waktu, keuangan, dan layanan asisten auditor. Tujuannya untuk melengkapi keakuratan data yang dikumpulkan seharusnya menggunakan metode kualitatif seperti wawancara. Metode triangulasi seharusnya dibuat untuk tujuan penyesuaian antara data yang dikumpulkan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, B. Kebanyakan evaluasi masa lalu yang berkaitan dengan lingkup penilaian ini didasarkan pada penilaian yang dilakukan di luar budaya kerja Malaysia. Kendala dari ini menyebabkan auditor harus mengacu pada penilaian yang telah dilakukan meskipun kemungkinan ini berbeda dari segi persepsi responden. Bagian G. Definisi operasional dimensi kepuasan berkomunikasi. Untuk tujuan memenuhi persyaratan penilaian definisi operasional bagi variabel bebas, dibebaskan pada definisi yang dibuat oleh Doni dan Hasan pada tahun 1977 dan tahun 1993. Dalam penilaian ini, ada 9 faktor yang digunakan untuk menggunakan tingkat kepuasan berkomunikasi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke 3 dimensi utama, yaitu dimensi informatif, dimensi penghubung, dan dimensi penghubung informasi. 1. Kepuasan berkomunikasi. Komunikasi yang efektif terjadi ketika adanya tingkat kepuasan yang tinggi dalam proses komunikasi antar sumber dan penerima. Dengan kata lain, sejauh mana informasi yang disalurkan secara bilateral memenuhi keinginan dan kebutuhan individu dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah dipercayakan, atau setidaknya pemahaman informasi yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang sejalan dengan kehendak manajemen 1967 mendefinisikan kepuasan berkomunikasi sebagai berikut. The personal satisfaction inherent in second-fully communication to someone for second-fully being communication with. Menurut Daun dan Hasan, tahun 1977, ada 9 dimensi yang bersifat multidimensional yang menjadi intisari dari kepuasan berkomunikasi di kalangan anggota kerja organisasi. Dimensi berikut adalah: A. Dimensi informatif. B. Dimensi jalinan hubungan atau relational dimension. C. Dimensi hubungan informatif. 2. Faktor demografis. Mencakup data pribadi responden yang digunakan untuk melibatkan periode dari segi umur, jenis kelamin, kelompok layanan, status perkawinan, bagian kerja, gaji saat diperoleh, dan periode layanan responden dengan LKIM terhadap dimensi kepuasan berkomunikasi. H. Metode penelitian. Yang pertama, unit penganalisisan untuk tujuan memperoleh data mengenai keputusan terhadap dimensi komunikasi serta tingkat kepuasan kerja. Maka unit penganalisisan digunakan adalah berbasis kepada persepsi anggota kerja secara individu. Kedua, lokasi penilaian ini dilakukan dalam kalangan anggota kerja yang melayani di kantor pusat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau Kuala Lumpur. Dasar pemilihan lokasi penilaian berdasarkan alasan berikut. A. Jumlah anggota kerja yang melayani di kantor pusat sudah sesuai dengan keinginan penilaian, yakni dapat mewakili semua skema layanan. B. Mereka terlibat dalam semua tingkat kerja, yaitu di peringkat perencanaan dan implementasi. C. Kebanyakan anggota kerja di kantor pusat berperan sebagai penghubung serta penyaluran informasi di peringkat manajemen puncak dengan peringkat negara atau daerah. D. Bidang tugas anggota kerja di kantor pusat lebih khusus, yakni berdasarkan aktivitas kerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan tingkat negeri yang bidang tugas bersifat umum. Sampling. Populasi untuk penilaian ini adalah 236 pejabat dan staf kantor pusat LKIM Kuala Lumpur. Ini mencakup pejabat dari kelompok manajemen dan profesional, yang terdiri dari pegawai layanan UNOMI, akuntansi, dan teknik. Kelompok dukungan 1 dan 2 terdiri dari mereka yang berjabatan asistensi pegawai negeri ekonomi.
Nalsten akuntan, asisten auditor, asisten teknisi, asisten bidang ekonomi, asisten administrasi, asisten akuntan, asisten auditor, dan asisten khusus. Jumlah populasi akhir yang sesuai untuk penilaian ini hanyalah 204 anggota kerja. Populasi pemilihan responden adalah dengan menggunakan metode sampling acak sederhana. Sebanyak 154 pejabat dan staf telah dipilih untuk dijadikan sampel evaluasi. Jumlah ini dapat mewakili sejumlah 75% dari populasi. Berikutnya, J. Pengumpulan data. Untuk mendapatkan data tentang penelitian ini, auditor menggunakan satu set kuesioner. Instrumen pengumpulan data kuesioner ini dibagi menjadi 3 bagian. Persoalan yang dikemukakan adalah yang pertama, data pribadi, yang kedua, kepuasan terhadap dimensi-dimensi komunikasi, dan yang terakhir, tingkat kepuasan kerja. Bagian pertama, data pribadi. Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi responden seperti umur, jenis kelamin, waktu layanan, upgrade diri, kelompok layanan, bagian di mana responden bertugas, status perkawinan, dan pendapatan responden. Kemudian bagian kedua, dimensi kepuasan komunikasi. Bagian ini berisi pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan berkomunikasi berdasarkan dimensi komunikasi. Kemudian bagian yang ketiga, kepuasan kerja. Terdapat 5 pilihan jawaban yang dapat menggambarkan tingkat kepuasan responden. Skala Likert 5 tingkat digunakan untuk menentukan pilihan responden, yaitu sangat tinggi, tinggi, menengah, rendah, dan sangat rendah. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian K. K. Penilaian rintisan atau pilot study. Untuk menentukan validitas dan keandalan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, khususnya item-item yang ada dalam kuesioner, satu uji coba penilaian telah dilakukan. Penilaian uji coba bertujuan untuk menguji konsistensi kuesioner. Uji coba penilaian juga bertujuan untuk melihat apakah responden memahami persoalan yang dikemukakan dalam kuesioner atau tidak. Informasi yang sejalan dengan tujuan penilaian dianalisis berdasarkan jumlah skor, persen, frekuensi, dan mean serta median. Itu analisis yang dilakukan terhadap beberapa item dalam variabel penilaian. Juga akan berdasarkan distribusi frekuensi khusus dalam menjelaskan profil responden. Selain dari keakuratan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang telah digunakan menggunakan koefisien Cronbach-Alpha dengan tujuan untuk melihat keabsahan dan penganalisisan, ini bagian kedua meliputi 6 aspek utama, yaitu perihal segala data yang dianalisis diperoleh dan terfokus pada tes keandalan dengan penggunaan statistik deskriptif bertujuan untuk meringkas dan menjelaskan. Baik, selanjutnya materi bagian L. L. Analisis dan temuan penilaian. 1. Pendahuluan. Segala data yang dianalisis diperoleh dan terfokus pada tes keandalan dengan menggunakan koefisien Cronbach-Alpha dengan tujuan untuk melihat keabsahan dan keakuratan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang telah digunakan. 2. Analisis tes keandalan. Untuk tujuan melihat konsistensi internal instrumen yang telah digunakan untuk pengumpulan data, auditor menggunakan tes keandalan koefisien Cronbach-Alpha. Pengujian telah dibuat khusus untuk item yang terkait dengan variabel independen dan item-item dalam variabel dependen. Nilai alfa bagi keseluruhan instrumen penilaian adalah 0.9570 item. Untuk penilaian ini, temuan dari analisis adalah seperti dijadwalkan 9.3. Nilai alfa dari variabel bebas berada pada level 0.80 sampai 0.90.
ASN, dan pengukuran 50 item. Adapun nilai alfa dari 20 item dalam variabel dependen adalah pada 0.87. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk tujuan pengumpulan data, yaitu kuesioner kepuasan komunikasi yang diperkenalkan oleh Don serta sedikit modifikasi yang telah dibuat oleh auditor, memiliki derajat legitimasi yang tinggi. Justru itu, instrumen sesuai digunakan untuk tujuan pengumpulan data, serta sesuai digunakan untuk tujuan audit praktik komunikasi organisasi di Malaysia. Temuan ini berhasil memenuhi tujuan kelima penilaian ini. Selanjutnya, bagian M, analisis frekuensi kepuasan berkomunikasi. Statistik deskriptif akan digunakan untuk tujuan penganalisisan menyeluruh tingkat kepuasan berkomunikasi di kalangan responden. Distribusi frekuensi skor variabel penilaian dianalisis serta dibaca dengan menggunakan metode seperti min, skor rentang, dan standar deviasi. Analisis distribusi frekuensi adalah berdasarkan pada tanggapan responden terhadap item-item kuesioner yang telah dibentuk berdasarkan dimensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepuasan berkomunikasi. Untuk tujuan memudahkan pemahaman, ulasan distribusi frekuensi telah diklasifikasikan ke 3 pemeringkatan, yaitu tinggi, sederhana, dan rendah. N. Temuan audit. Dalam menguraikan temuan ini, auditor akan membagi diskusi berdasarkan analisis membahas capaian, sasaran, evaluasi hasil dari pengujian hipotesa, memberi saran, dan pemakaiannya, di mana sesuai oleh LKIM, dan membuat rumusan keseluruhan penilaian yang dilakukan. Berdasarkan temuan audit, jelas menunjukkan bahwa responden memiliki kepuasan yang tinggi terhadap faktor komunikasi dengan kolega, yakni sebanyak 70% koresponden. Namun, dari analisis yang dilakukan menemukan ada 50% responden memiliki tingkat kepuasan yang rendah terhadap tanggapan pribadi yang diterima. Akibat dari itu juga menyebabkan tingkat kepuasan kerja yang rendah. Baik, materi selanjutnya yaitu rekomendasi. Temuan ini mendukung pernyataan dari Katz dan Kahn yang mengatakan ada 5 pesan utama dalam hubungan antara atasan dengan staf bawahannya, yaitu perintah tugas yang jelas, kerasional tugas yang menjelaskan tujuan pelaksanaan tugas serta hubungannya dengan organisasi, menginformasikan mengenai prosedur-prosedur serta informasi yang terkait dengan kebijakan, peraturan dan manfaat organisasi, memberikan umpan saat di atas prestasi kerja, dan mengindoktrinasi ideologi organisasi dengan tujuan meningkatkan komitmen anggota kerja yang sejalan dengan nilai-nilai, tujuan, dan visi organisasi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan rumusan. Jika kepuasan terhadap komunikasi menjadi agenda dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja, maka manajemen organisasi harus membantu anggota organisasi meningkatkan praktik komunikasi yang mementingkan kepada penyaluran informasi yang berkualitas, pengawasan yang lebih bersifat keterbukaan dan penuh dukungan, koordinasi yang terpadu dalam perilaku kerja, dan akhirnya adalah mendapatkan keterlibatan dan partisipasi semua tingkat anggota kerja dalam setiap proses kerja ke arah pencapaian tujuan pembentukan dewan.